sejarah niku nggak ben-ben. Ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau wafat, Pak, juga tidak lepas ya, permintaan terakhir baginda Rasul kepada Allah Jalla Jalaluh tentang apa? Nasib umatnya, saudara. Begitu malaikat Israel datang minta izin, kalau baginda Rasul tidak mempersilahkan duduk, boten duduk, Pak, boten lebat, Pak, karena malaikat Israel itu tadi disuruh Allah, wahai Israel, jadilah kalian makhluk yang terbaik, makhluk yang paling bagus, makhluk yang terbaik, yang paling bagus. Tapi ketika Israel itu datang ke rumahnya baginda Rasul, tuk salam, assalamualaikum ya adik salam. Kanjeng Nabi Daud sama Fatimah, wahai Fatimah, tengoklah itu. Fatimah melihat Israel disuruh Allah bentuk yang hebat dan bagus. Begitu Sayyidah Fatimah kembali ke baginda Rasul, kelenger, Pak. Kekon jadi Israel ini paling apik. Daning, kenapa wahai anakku, kenapa ente kelenger? Kok bisa ya Allah Gusti? Wahai ayahku, ternyata tadi uraian gak karu-karuan, sangat menakutkan. Padahal Allah sudah nyuruh Israel bentuk yang sebaik-baiknya. Betul wahai Fatimah, itu adalah malaikat maut yang sebentar lagi memisahkan antara aku dengan kalian, aku dengan umatku, kata Kanjeng Nabi. Nah, dia nggak perlu dia nang Jogja 5 juta kan? Entar rokok dok yo, alhamdulillah. Betul itu, Jendra. Untung antara dibayar. Ojek pira beres. Jendra. Israel ketika suruh ke baginda Rasul, kan Allah sudah kasih tahu, Pak, wahai Israel, jadilah kalian makhluk yang terbaik. Satu. Yang kedua, jangan duduk sebelum ya Khalilur Rahman, kekasihku jeung Nabi tidak mempersilahkan duduk. Yang ketiga, jangan kamu ambil rohnya dulu sebelum dapat izin baginda Rasul. Dan Sayyidah Fatimah melihat malaikat Israel, begitu laporan Kanjeng Nabi, sebelum laporan langsung lenger, Pak. Begitu dahsyatnya itu malaikat Israel, Pak. Sayyidah Fatimah satu-satunya anak Rasul yang dirindukan surga, Pak. Lihat Israel saja benar. Apalagi Nursan. Apalagi siapa? Ustaz. Apalagi siapa? Ustaz. Minum buah. Apalagi Karsawis. Nursan orang makan mani repot. Betul, Pak. Ya. Lalu bagaimana? Setelah dipersilakan duduk, apakah langsung beroperasi? Malaikat maut tidak. Tidak. Silakan duduk wahai malaikat maut, duduk Pak sebelahnya. Lalu ucapan baginda Rasul setelah mempersilahkan duduk, ditanya bagi Nabi. Baca siasa mewesya bahasa Arab bingung kangelan. Israel dalam jeung Nabi, apakah ada tugas khusus? Apakah sekedar selu arham qaribun minal rahmah? Apakah Anda punya tugas khusus untuk mencabut rohku? Atau sekedar silatu? Kenapa Kanjeng Nabi ngendikan seperti itu? Karena malaikat Israel pernah minta diajari baginda Rasul, saudara. Apa? Israel minta diajari, wahai Nabiullah, ajari saya ucapan yang paling top, ucapan yang Maha Gusti Allah senang, Allah ridho, dan nanti kalau kita ditembak di mahsyar lebih dahsyat ucapan daripada dunia seisinya. Jadi Nabi Allah, malaikat Jibril pernah jadi warah, Pak. Di Nabi kalau diwarai wiridane nopo? Ono wis. Paham ya? Bacalah wahai Israel, Allah
alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil. Makanya tadi Kanjeng Nabi wafat, apakah panjenengan mau silaturahmi? Apakah ada tugas khusus itu, Pak? Betul, wahai kekasih Allah, saya diberi tugas khusus, tapi saya tidak akan cabut roh panjenengan sebelum dapat izin. Sebelum dapat izin. Dia Kanjeng Nabi. Jadi umatnya sampai tidak kudu niru Kanjeng Nabi. Allahumma Amin. Lalu gimana? Setelah tahu akan mencabut roh baginda Rasul, apakah begitu saja Kanjeng Nabi mengizinkan? Tidak. Nanti dulu. Kata Kanjeng Nabi. Enten dawuh nopo? Kata malaikat Israel, dawuh nopo? Kanjeng Nabi nanti bentar lagi. Saya nunggu malaikat Jibril. Begitu saya nunggu malaikat Jibril, Jibril datang, assalamualaikum ya ahli risalah. Waalaikumsalam. Wahai Jibril, kenapa lama sekali panjenengan? Kayak kata Kanjeng Nabi. Terus pun Kanjeng Nabi. Malaikat itu bahasa, Pak. Orang karo Kanjeng Nabi. Sampai kalau sudah di bahasa biura. Ustaz kita kadang kayak sebelum merah dia merah dia. Ya, Ustaz kan nonton surga. Ustaz gampang kayak kaki deh. Akhirnya kayak sampai ngerti. Nah, ya mun, goro Kanjeng Nabi, anggaran anak sahabat, akrabnya teman ngadeg, Pak. Cara nuar semua ngadeg apa? Ustaz biasa nungguin nyongka. Ya Ustaz. Ngadeg menghormati ilmu ngono lho, Pak. Ngajari sarjana kan tafsir bae udah sono loyo. Rekam tafsir ngono kan. Ustaz contoh. Ya. Mana Ustaz contoh. Kok balik ke sana. Ayo orang bubur balik. Oh balik orang tuh niyo wis selalu lusa tuh ngene. Allahumma aja ora lurus. Lalu bagaimana? Begitu malaikat Jibril, Kanjeng Nabi matur, wahai Jibril, Israel di sebelahnya, Pak. Israel di sebelahnya. Israel di sebelah Kanjeng Nabi rambut tangan, Pak. Kalau bahasa Jawane, tangane nyekeli kontol, Pak. Menghendingkan Pak. Betul itu. Karena apa? Kalau tidak ada Kanjeng Nabi, tidak ada Allah ciptaan Israel gitu loh, Pak. Laulaka lamma khalaqtul ard. Tidak aku ciptakan baginda Rasul, ya. Itu seluruh isinya kebahagiaan. Aja orang makan maning rusak. Terus pundi wonten dawuh napa kata malaikat Jibril, ya malaikat Jibril sampaikan pada Tuhan ya. Tidak keberatan saya meninggalkan umatku, tidak keberatan. Tapi dengan catatan, wahai Jibril, tentang nasib umatku kelak di kemudian hari, masalah taubat, Pak. Masalah istighfar. Masalah istighfar yang saya khawatirkan, wahai Jibril. Malaikat terus pundi kudu kena Kanjeng Nabi. Sampeyan matur mbek Gusti Allah. Sampeyan matur mbek Gusti Allah. Jeung Nabi kekasih minta keringanan kepada umatnya tentang ampunan. Mohon ampun. Seluruh umatku diampura kabeh jare Kanjeng Nabi. Israel datang mana? Pengaduk Insya Allah. Wahai Allah Jalla Jalaluh, kekasih sampean itu menanyakan tobat yang diterima oleh umat baginda Rasul niku jarak pinten tahun, pinten sasi. Allah kasih jawaban, umat kekasihku lakukan tobat nasuha 1 tahun jelang meninggal. Allah innahu ghafurur rahim. Allah kasih ampunan. Jarane Gusti. 1 tahun nembe tobat dana. Nembe tobat. Malaikat Jibril turun kasih tahu baginda Rasul. Wahai kekasih Allah,
dapat dispensasi keringanan umat panjenengan ketika mau wafat 1 tahun belum wafat baca istighfar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. 1 tahun sudah membaca istighfar, tidak akan mengulangi, menyesal, dan sekaligus tidak mau berbuat itu. Demi sumpahku kalian kalau mau bertobat katanya. Kalau mau bertobat kepada Tuhannya, bersumpah, aku menyesal ya Allah atas segala perbuatan maksiat yang dilakukan kami, karena kami adalah orang goblok, orang yang tidak mampu membendung nafsu, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dilaknat olehmu. Nangis Pak. Itu namanya tubu ilallah taubatan nasuha. Tapi kalau panjenengannya astagfirullahaladzim la ilaha illallahul hayyul qayyum wa nasallu taubat tidak diiringi dengan perbuatan, enggak ada taubat Pak. Taubatan nasuha, apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali, 1, menyesal atas segala perbuatannya. Setelah menyesal, bersumpah tidak akan mengulangi lagi. Lakukan perbuatan sebanyak mungkin amal baik kalian, dan tidak mau mengulangi lagi perbuatan tersebut. Bagaimana setelah Kanjeng Nabi setelah mendengar dapat dispensasi 1 tahun istighfar meninggal, Kanjeng Nabi apakah senang? Tidak Pak. Wahai Israel, wahai malaikat Jibril, umatku kecil-kecil, umatku kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang bablas sisan subuhane. Begitu Allahu Akbar, wahai Jibril, pikirannya mana-mana. Allahu Akbar. Assalamualaikum ya Nursan. Wingi kon seminggu utange urung bayar. Utangnya durung bayar. Ngrosa. Allahu Akbar. Assalamualaikum Pak Agus. Ya Allah, kulkase prione durung diisi. Betul enggak? Iya. Tadi penenggak. Ya, gue sembahyang nyong ya kayak gue Pak. Gue cap ustad, cap apa? Ustad. Udah nggak ada nggak? Ya Allah, benar itu. Ya, jadi karena ustad jangan ngendikan saya adalah sholat khusyuk, goblok. Inilah khusus sholat Kanjeng Nabi Mas. Sahabat yang dirindukan surga jemputan sakit kok. Apalagi kelas ustadz, kelas kiai yang surganya nggak jelas, saudara. Cengcong apa? Monio. So, Moniso. Betul itu.